terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tepuk berdoa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Nyata bukti yang kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami bahkan Tuhan sudah mengatur semuanya Bapa, sehingga sampai saat ini pun kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami rindu Tuhan beribadah kepada Tuhan. Lewat doa kami sore hari ini Bapa, seberapa kami yang ada Tuhan kenal akan hati dan tiap-tiap kerinduan kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami, agar kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan tatkala kami datang dengan sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Tuhan suci kuduskan kehidupan kami Bapa. Ampuni kami dari salah dosa kelemahan kami. Tahirkan seluruh hidup kami Tuhan, supaya semuanya berlayak dan berkenan di pemandangan mata-Mu. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh merasa dikuatkan oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kalau masih ada teman-teman kami, bahkan hamba-hamba-Mu sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, percepatkan langkah mereka Tuhan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Sama-sama kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tunggui bibir lidah hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu secara khusus, supaya apa yang dia sampaikan itu benar-benar isi hati Tuhan, sehingga kami boleh terus layak di hadapan-Mu, dan kami boleh merasakan kuat kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau coba-coba mengganggu kami jalannya ibadah kami sore hari ini,
Kami mau panggil namamu yang berkuasa. Dengan iman kami mau tolak, tungking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Di kantung lain sedikit terakhir di saya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita segera buka Alkitab kita untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Ayat 4 mulai. Saya memegang Alkitab dalam salinan lama. Maka kata Musa, demi dilihat Tuhan, ia datang hendak melihat. Maka berserulah Allah akan dia dari tengah-tengah belukar duri itu. Firman-Nya, hai Musa, Musa. Maka sembahnya, sahaja Tuhan. Ayat 5, maka firman-Nya, janganlah engkau hampir kemari, tanggalkanlah kasut daripada kakimu, karena tempat engkau berdiri itu tanah yang suci adanya. Baik, puji Tuhan. Di dalam firman Tuhan, secara konteks ayat pokok kita ini adalah berbicara tentang suatu pertemuan, ya, Nabi Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Di mana kita tahu, saudara, perjumpaan daripada Nabi Musa ini adalah perjumpaan yang sebenarnya secara tidak sengaja. Karena Musa tadinya dia sedang membawa jalan-jalan domba-domba gembalaannya sampai menyeberang padang tia atau padang gurun, dan tibalah dia sudah dekat di Gunung Horeb, ya. Tetapi bagaimanapun itu juga merupakan suatu rencana Allah dalam kehidupan Nabi Musa. Karena kalau kita melihat riwayat hidup Musa ini, Musa mempunyai latar belakang sebagai orang cendekiawan, orang yang pintar, orang yang merupakan orang Ibrani, tetapi dia dipelihara oleh keluarga kerajaan Mesir, ya, daripada Firaun. Nah, kurang lebih 40 tahun lamanya Musa itu memiliki pendidikan yang baik, ya, di dalam Mesir. 40 tahun, ya, dia dikenal sebagai orang yang pintar, yang cerdas dalam hal ilmu pengetahuan. Lalu di samping itu, ya, dia memiliki segala-galanya, ya. Apa yang dia inginkan di Mesir itu dia mempunyainya. Tetapi satu perkara yang dia melihat bagaimana keturunan daripada dia juga sebangsanya, yaitu bangsa Israel, diperbudak di tanah Mesir. Dan disitulah dia tidak bisa memungkiri perasaannya, hatinya itu melihat suatu bangsa yang diperbudak, yang merupakan saudara sebangsanya sendiri, sekaumnya sendiri, diperbudak di dalam kerajaan Mesir yang ada. Sehingga ketika dia melihat ada orang Mesir memukul, memaksa, ya, salah satu orang Israel yang sedang bekerja keras saat itu, dia akhirnya bertindak dan membunuh daripada penjaga orang Mesir saat itu. Setelah dia melakukan itu, dia melarikan diri, ya, meninggalkan Mesir, dan dia berjumpa dengan Rehuel, ya, Rehuel yang merupakan mertua dia. Anaknya itu adalah Zipora, dan di situ dia menikah. Dan
Di masa-masa Nabi Musa ini, saudara, dia keluar dari Mesir, dia pun memiliki kehidupan yang susah, ya, yang tidak biasa. Dia menggembalakan domba, kambing, ya, yang ada. Itu pun kurang lebih 40 tahun lamanya. Sampai akhirnya dia dibawa sampai berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini ada yang ingin disampaikan kepada kita semua, yaitu pelajaran tentang kasut. Karena di dalam ayat pokok kita di situ ada suatu permintaan daripada Allah kepada Musa saat dia ada di dalam hadirat Tuhan, di mana Allah menyuruh Musa ini menanggalkan kasutnya. Sebenarnya ini berbicara tentang kasut kesombongan diri, ya. Artinya dalam pengertian rohani kita yang hidup sekarang ini sebagai gereja Tuhan, sederhananya kita pahami bahwa mencapai kepada kemuliaan Tuhan, kalau mau melihat mujizat yang diberikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita harus menanggalkan segala kasut kesombongan itu, ya. Kasut kesombongan itu kan dipakai di kaki, dan itu berbicara pendirian kita. Nah, terkadang hidup kita tidak menemukan, tidak dapat melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kalau kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri, cara berpikir kita, kebenaran kita sendiri. Itu yang seringkali kita tidak bisa melihat, ya, rencana Tuhan itu terjadi, ya, sesuai dengan harapan. Sedangkan kita saja yang hidup dalam kebenaran itu pun membutuhkan proses. Soal waktu cepat atau lambat, namun yang harus kita yakini, walaupun dia cepat atau lambat, pasti Tuhan menjawab. Itu yang pertama, kita harus yakin Tuhan pasti menjawab segala doa pergumulan kita. Yang kedua, kita harus yakini bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Jangan sampai ketidaksabaran kita pun menantikan jawaban Tuhan, akhirnya kita terintimidasi, ya. Iblis seringkali masuk dalam pikiran kita, mencoba membangkitkan segala keinginan kita untuk memperoleh berkat Tuhan itu secara cepat, ya. Ya, kalau sudah dengan cara-cara berpikir kita, itu sebenarnya bukan berkat Tuhan yang Tuhan perkenankan lagi, tapi itu merupakan berkat yang datang dari keinginan kita sendiri. Sebagai contoh saja, ya. Sebagai contoh Abraham saja. Abraham itu dijanjikan anak daripada Tuhan dari istrinya, yaitu Sarah atau Hagar? Dari Sarai atau Sarah, ya. Secara manusia, ya, baik Abraham maupun Sarah, ya, merasa tidak mungkin. Sarah sudah berumur 90 tahun, ya. Ya, sudah kurang lebih, ya, di usia di atas 70 tahun itu sesuatu hal yang tidak mungkin, ya. Dia mengatakan, aku sudah berhenti haid, ya. Tidak mungkin dapat memiliki anak lagi. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan berfirman, kamu akan mengandung seorang anak, dan anak itu ada anak perjanjian. Hal yang perlu kita pahami dan sadari di sini adalah, jikalau Tuhan dengan perkataannya dia membuat bumi dan segala isinya, apalagi soal, ya, mujizat yang Tuhan berikan dengan menghadirkan seorang anak, ya, di dalam diri Sarah melalui kandungan Sarah. Walaupun secara manusia tidak mungkin, tapi kalau Allah sudah berfirman, ya, segala sesuatu itu pasti mungkin. Nah, karena kebimbangan daripada Abraham dan Sarah ini, ya, sehingga mereka pun
tidak ada persatuan juga dengan Allah, tidak yakin dengan Allah, ya sudah, justru yang mereka dapatkan adalah dengan mengambil jalan alternatif. Itu sempat salah jalan. Sarah mengatakan, kayaknya tidak mendapatkan janji Tuhan ini, ya. Kita tidak akan mendapatkan keturunan. Yang akhirnya Sarah menyuruh Abraham menghampiri Hagar yang merupakan budaknya, ya, siapa? Ya. Abraham menghampiri Hagar ini. Ya, memang menghasilkan, ya, seorang anak, tetapi anak ini justru memiliki suatu keturunan yang bisa memang akan menjadi keturunan yang banyak. Tetapi di dalam janji Tuhan itu secara turun temurun itu diberikan melalui Ishak, bukan melalui Ismail, ya. Ismail ini tetap akan mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tetapi dalam Alkitab tertulis bahwa anak cucu keturunan dari Ismail ini memiliki suatu perilaku yang tidak baik, ya. Bahkan dikatakan seperti keledai liar, ya. Mereka suka bertengkar, mereka suka berperang, ya, dan sebagainya. Nah, itu terkadang kalau kita mengerti rohanikan kehidupan gereja Tuhan, ya. Kalau kita ini keturunan daripada Ishak, sesungguhnya kita ini adalah keturunan yang bijaksana. Keturunan yang lahir dari iman. Iman itu melahirkan suatu kehidupan yang bijaksana. Sebab dari iman itu yang merupakan pengetahuan dalam diri saya dan saudara, bahwa pengetahuan itu kita dapatkan dari firman Tuhan. Karena kan iman itu dikatakan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu banyak sekali hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan kepada mereka yang beriman. Makanya bagi setiap orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan perintah-perintah Tuhan dan menjalankannya. Bangsa Israel terkenal jenius karena memang riwayat mereka dari perjanjian lama, mereka itu senantiasa diberikan hikmat oleh karena lewat hukum-hukum Tuhan yang mereka jalani, ya. Walaupun secara upacara itu, ya, dengan segala syariatnya itu tentang tata cara ibadah, tapi dalam hukum-hukum yang diberikan Tuhan itu menjadi hikmat bagi bangsa Israel, ya. Di dalam kehidupan mereka hari demi hari, itu yang membuat mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh karena kejeniusan mereka. Karena mereka memang dahulu diberkati Tuhan dengan hikmat yang daripada Allah, yang justru dapat menyelamatkan hidup mereka dari masalah, dari mara bahaya, dari peperangan dan sebagainya. Makanya tidak heran, Yesaya 33 ayat yang ke-6 mengatakan hikmat itulah yang dapat menyelamatkan. Coba kita baca Yesaya 33 ayat yang ke-6, ya. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Masa keamanan itu akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Artinya, di masa-masa peperangan perjanjian lama bangsa Israel itu yang penuh dengan musuh, Tuhan sudah berfirman yang memberikan keamanan dalam hidup mereka itu adalah suatu pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah, cara Tuhan melindungi adalah dia dengan memberikan hikmat kepada bangsa Israel supaya mereka dapat bertahan hidup, ya. Selain daripada mujizat Tuhan, Tuhan memberikan hikmat supaya mereka bisa menghadapi segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan mereka berhasil itu. Karena itu firman Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan bahwa kekayaan yang menyelamatkan itu bukan harta benda seperti yang dicari-cari bangsa-bangsa lain. Bahwa bangsa-bangsa lain semakin banyak harta dunia, itu semakin membuat mereka
merasa aman, membuat mereka berkuasa, dan membuat mereka memiliki kekuasaan, kemenangan dalam segala perang mereka. Tapi kenyataannya tidak, kan? Ya. Ketika mereka diperhadapkan dengan bangsa Israel, ya, dengan pemimpin raja yang hidup takut akan Tuhan, wah, seberapapun banyak prajurit mereka, seberapapun kekayaan yang mereka miliki, dengan mereka memiliki prajurit, kereta, ya, kereta kuda, lalu memiliki alat-alat perang yang lebih canggih, yang lebih lengkap, itu tidak menjamin kemenangan, saudara, ya. Sebab kemenangan yang sebenarnya justru datang daripada hikmat Allah. Strategi perang, ya, di masa itu yang membuat bangsa Israel menang adalah strategi yang diberikan Tuhan, diwahyukan Tuhan melalui raja, ya, contoh Raja Daud, ya, kita sudah lihat bagaimana peperangan yang dipimpin oleh Raja Daud. Raja Daud selalu bertanyakan Tuhan, bagaimana ini Tuhan strateginya? Ada yang Tuhan suruh, tunggu dulu, tahan dulu, engkau harus kelilingi bangsa itu, baru engkau serang dari samping, dari sebelah kanan, kiri, dan belakang. Disitulah saatnya engkau akan memukul kalah mereka. Dan banyak sekali strategi, ya, yang Tuhan berikan kepada Raja Daud dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Jadi Yesaya itu mengatakan betul, dalam kehidupan kita juga, saudara, kita mengalami peperangan secara rohani, menghadapi persoalan, masalah, ya. Jangan sampai kita memakai pengertian kita sendiri. Kalau kita merasa memakai pengertian kita sendiri, ya, disitulah ada suatu pendirian yang tegar, yang merasa diri kita itu lebih bijaksana. Makanya selalu diingatkan dalam Amsal 3 ayat 5, 6, dan 7 itu menjadi ayat favorit saya, ya, sebenarnya. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan di dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis, pelayananmu. Segala apapun yang menjadi kegiatanmu, akui dia. Kalau kita mengakui adanya Tuhan, berarti kita melibatkan Tuhan. Kita senantiasa meminta Tuhan turut campur tangan. Artinya berarti kita berserah penuh kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi hikmat dalam diri kita, ya. Terus, Maka ia akan meluruskan jalan. dan firman Allah, kuasa firman itu yang akan meluruskan, mempermudah, meratakan jalan-jalan yang paling sulit sekalipun, ya. Itu kuasa firman. Apalagi di zaman gereja, 2 kali ganda kita menerima kuasa firman dan kuasa Roh Kudus melalui karunia-karunia-Nya. Waduh, kurang hikmat apalagi kita ini, ya, di zaman gereja. Kita mendapatkan hikmat dari suara nubuatan, supaya kita jangan celaka, jangan terbabit dengan pelajaran yang salah, jangan kita tersandung dengan segala keinginan dunia dan sebagainya. Itu sudah menjadi hikmat yang dasar. Ya, kalau soal hikmat ilmu pengetahuan dunia ini, ya, kita pasti dapatkan itu. Kita pasti dapatkan, apalagi di zaman sekarang, wah, informasi, pengetahuan apapun itu mudah didapat. Hanya melalui gadget, ya. Lewat handphone, ya. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya, masih sulit. Sekarang begitu banyak sekali pengetahuan, ya, yang begitu mudah kita dapatkan. Tetapi pengetahuan dasar yang menyelamatkan itu, kita harus tetap berpegang kepada kuasa firman. Dan kuasa Roh Kudus, kita berjalan bersama dengan Dia. Supaya jangan sampai kita berjalan dengan pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia yang begitu banyak, seringkali juga kalau kita merasa itu lebih baik, pengetahuan dengan kepintaran kita itu yang membuat kita merasa aman, ya. Membuat kita merasa mengalami keberhasilan, wah, itu udah salah lagi. Tanpa melibatkan Tuhan, itu bahaya. Itu sudah menyesatkan diri kita tanpa kita sadari. Tapi kalau kita mengakui Tuhan, berarti kita mengakui kuasa Tuhan lewat firman dan Roh-Nya. Kalau kita mengakui firman dan Roh-Nya di dalam kehidupan gereja,
yang sudah diajarkan lewat pengajaran yang ada, maka kita pelihara pengajaran itu. Di dalam penyembahan kita jangan pernah menganggap rendah ya suara Tuhan nubuatan itu kan di Tesalonika ada dikatakan. Jangan engkau menganggap rendah suara nubuatan, apalagi engkau memadamkan roh. Jangan. Ya, itu sangat berbahaya. Banyak gereja Tuhan yang sudah mulai memadamkan roh karena mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Dengan sudah adanya bersandar kepada pengertian sendiri, firman Tuhan pun dia sudah mulai padamkan. Firman yang harusnya menjadi pelita, menjadi suluh bagi langkah kehidupan kita, akhirnya itu semua menjadi redup. Karena kita lebih percaya kepada perkataan manusia. Nah ini, ya jangan salahkan Tuhan jikalau kita menemukan jalan yang buntu. Itu sangat berbahaya ya. Nah, akui Tuhan dalam segala lakumu. Terus ayat yang ke-6, 7. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jangan pernah merasa diri kita ini lebih bijak daripada Tuhan. Doa orang benar, orang dewasa rohani adalah doa yang bukan mendikte atau mengajarkan Tuhan ya. Tapi ya tawar menawar itu ada, bernegosiasi itu ada, seperti Abraham yang bernegosiasi dengan Tuhan ketika Tuhan hendak menurunkan hukuman di Sodom dan Gomora. Tapi Abraham bernegosiasi bukan berarti Abraham ingin mengajarkan Tuhan, bukan. Tapi karena Abraham melihat ya dengan hatinya bahwa ada saudaranya di situ ya. Dia berharap Tuhan itu bisa menyelamatkan orang-orang benar di Sodom Gomora itu ya, di kota Sodom itu. Dan ternyata ya memang ada. Itulah keberadaan daripada Nabi Lot. Nah, kita terkadang saudara sudah justru lebih tahu daripada Tuhan ya. Hal-hal yang mungkin kita harapkan kepada Tuhan, saya percaya deh kalau engkau memberkati saya, maka aku akan begini, aku akan begitu ya, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan begitu. Kalau engkau memberkati saya hari ini, pasti deh jiwa-jiwa itu banyak yang datang karena pas harinya, karena pas bulannya, karena tahun ini adalah tahun yang baik ya buat saya. Kalau engkau memberikan aku pekerjaan pada tahun ini, ya ini adalah tahun yang baik buat saya, ya buat kita. Tapi itu bukan buat Tuhan ya. Terkadang kita lebih berdoa meminta kepada Tuhan seolah lebih tahu daripada Tuhan, lebih kepada menuntut kepada Tuhan. Padahal doa yang benar itu adalah doa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa ketika diperhadapkan dengan maut, bisa saja Tuhan melepaskan dia dari cawan itu. Dan itu secara kemanusiaan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, jikalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripada aku. Apakah Tuhan tidak bisa lakukan itu? Bisa saja saudara. Tapi saudara, kalau kembali lagi kepada tugas dan misi Yesus Kristus, dia harus mati ya sudah. Dia harus mengikuti apa yang menjadi kehendak roh Bapa di sorga. Makanya puji Tuhan, Yesus langsung berkata, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak. Wah, ini yang seringkali berat di dalam doa kita ya. Yang mengikuti kehendak Tuhan bukan kehendak ya, lebih kita dituntut untuk mengikuti kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Nah, ini yang seringkali sulit. Ini yang disebut kasut kesombongan. Kita kembali dulu ya. Kenapa Tuhan itu menyuruh Musa melepaskan kasut? Ya. Ini memiliki suatu pengertian. Ya. Di dalam situasi tersebut, ketika Musa mau masuk ke dalam sebuah gua, ya, dia melihat semak belukar yang terbakar, tapi semak belukar itu tidak terbakar ya, hanya semak belukar namun ada apinya. Lalu Musa dipanggil ke dalam dan di situ Tuhan menyuruh supaya kasutnya itu dilepaskan. Artinya Tuhan mau ya
kakinya itu menyatu dengan tanah di dalam hadirat Tuhan. Yang berbicara tentang Musa harus kembali kepada tanah, ya, mengingat keberadaan dia. Jangan sebagai tanah, meskipun dia pintar, dia mempunyai kekayaan di Mesir, dia mempunyai kepintaran yang dia dapatkan secara pengetahuan dunia, itu di hadapan Tuhan dia mau tunjukkan itu, ya. Kalau mungkin secara kehidupan sehari-hari prakteknya ya saudara, ya contohnya seperti kan kalau kita masuk di dalam rumah orang, ya, dalam rumah orang kan kalau kita masuk langsung ayo silakan masuk, mungkin kita sepatu kita bagus baru dan sebagainya, ya, kita main masuk saja, ya, sekalipun itu bawahnya kotor, wah, karena daripada tinggal di luar nanti kita pikir orang ambil lagi sebagainya, ya, kita masuk saja. Ya, itu ya sudah berbicara tidak ada sopan santun, ya, kecuali pemilik rumahnya nggak usah lepas, masuk aja, masuk aja, ya. Karena kan kita berpikirnya normalnya nggak enak kan kalau dari luar kita baru masuk, dia mungkin habis habis dia bersihkan, kita main masuk, ya, etika moralnya seperti itu. Ada orang. Cuma kan di situ kita bisa mungkin, ya, bukan kita mencurigai, tetapi kita bisa melihat sifat seseorang itu, ya. Sifat seseorang itu kalau masuk ke rumah orang, kalau ingin bertamu, ya sekalipun biar sepatu mahal, ya, sendal mahal, tapi ya namanya masuk rumah orang kan, aturan rumah orang, ya jangan kita langsung masuk tre-tre begitu aja, aja, ya. Apalagi sudah nggak apa-apa ya dilepas, tapi jangan ini jangan, itu mungkin agak aneh sekali, ya. Ya begitu juga, ya, maksudnya seperti itu. Kalau kita perhatikan juga di dalam kitab Injil, ya, coba kitab Injil Lukas 10 ayat 22. Bukan, Lukas 10 ayat yang disuruh kebaskan kaki itu, kebaskan debu dari kakimu. Gimana itu? Oh iya, Lukas 10 ayat 11. Apa sih itu? Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan ke depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu bermaksud, ya, kita sebagai pemberita Injil, konteksnya ketika kita diterima, ya, kita diterima di rumah orang, kita menginjil, ya puji Tuhan. Artinya orang itu betul-betul menerima kabar baik. Tapi kalau tidak, Tuhan suruh kebaskan debu-debu yang menempel di kakimu, debu-debu yang ada di halaman rumahnya itu dikebaskan karena tidak layak, ya. Di dalam suatu ini berbicara tentang kaki pendirian firman Tuhan, ya. Artinya firman Tuhan yang mau kita bawa ke dalam rumah seseorang itu, kabar baik, kabar pengantin kita bawa ke rumah orang itu. Kalau orang itu menerima, ya puji Tuhan, itu akan menjadi keselamatan. Tapi kalau mereka menolak, wah itu ibarat kata Tuhan katakan, ya, kebaskan itu, ya, debu-debu yang menempel di kaki, pendirian-pendirian yang tidak sejalan dengan kabar pengantin itu, ya sebenarnya tidak layak lagi, ya. Jangan engkau datang ke rumah orang itu, ya. Secara itu berbicara tentang bagaimana penerimaan hati, ya. Rumah seseorang itu berbicara tentang rumah pribadi kita, ya. Setiap jiwa-jiwa yang menerima kabar pengantin, kalau memang mereka tidak menolak semua itu, ya sudah, maka keselamatan itu tidak akan mereka alami. Nah begitu juga berbicara tentang kasut, ya, bahwa
kasut ini di dalam ayat ini adalah kasut kesombongan. Di dalam kita mencapai hadirat Tuhan, kita harus melepaskan kasut kesombongan, pendirian kesombongan kita, ya. Pendirian akan kebenaran kita sendiri, supaya kita betul-betul mengalami mujizat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Terlebih rahasianya di dalam suatu penyembahan, ya penting sekali kita harus melucuti kasut pendirian kesombongan kita, kebijaksanaan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Disitulah kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan dia menjadi seorang manusia, merendahkan diri. Disitulah adalah suatu gambaran Tuhan melepaskan kasut, ya. Kasut kemanusiaan, segala kesombongan kemanusiaan itu. Dia merendahkan diri juga di hadapan Tuhan, bahkan taat sampai mati. Tetapi dia dibangkitkan, dia dimuliakan oleh Tuhan. Dalam ayat ini ya biarlah dalam suatu pergumulan untuk mencapai kepada kemuliaan Tuhan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah jangan sampai kita memiliki sifat akan kesombongan ini. Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati, Tuhan tidak suka orang yang sombong. Apapun yang kita miliki, ya, terlebih dalam perkara rohani, karunia-karunia yang kita miliki, ya baiklah kita memakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Talenta yang kita miliki kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Memang seperti Musa. Musa ini saudara, dia mencapai gunung Horeb itu, dia memang mengalami pengikisan, ya, secara daging. Pengikisan daging artinya dari dia hidup dalam kekayaan dunia, lalu akhirnya dia meninggalkan Mesir, dia menjadi gembala domba. Di situ dia hidup yang sangat sederhana, tapi puji Tuhan dia menjalannya itu dengan penuh sukacita, yang akhirnya dia dibawa sampai kepada gunung Horeb. Itulah kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, ya. Sebagai gereja Tuhan, saudara, kalau kita betul-betul mau diangkat oleh Tuhan, maka kita harus mengalami pengikisan daging. Pengikisan daging ini memang tidak mudah, tapi indah, saudara. Yang menjadi pergumulan kita di dalam proses pengikisan daging itu bagaimana pengaruh-pengaruh akan kemanisan dunia, ya. Intimidasi daripada dunia dengan kekayaan dunia dan sebagainya, itu yang membuat supaya kita akhirnya lebih mencintai dunia, ya. Padahal segala pergumulan dalam hidup kita yang sesuai kehendak Tuhan, ya, segala cobaan, segala derita yang kita alami, kalau kita jalankan itu dengan segala kesabaran, ya, di masa-masa kesesakan, dan kita tetap berdoa, saat itulah kita akan mendapatkan upah. Asalkan kita tidak melepaskan kepercayaan kita, ya. Coba kita buka dulu di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Dan bertekunlah dalam doa, ya. Sabar dalam kesesakan itu ya adalah suatu bentuk ujian kita. Untuk kita tetap kuat, ya jangan putus harap, ya. Tetap bersukacita pada pengharapan, ya. Kita menaruh harap kepada siapa? Kepada janji Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Itu sudah digariskan oleh firman Tuhan. Katakan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Kita tetap bersukacita dalam pengharapan Tuhan. Dalam segala pergumulan kita, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan, asalkan kita tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Apa itu? Yaitu bertekun di dalam doa. Nah, ini yang seringkali sulit, ya. Indah didengar, manis didengar, menyangkut perkara jawaban Tuhan melalui doa itu kayaknya ya sempurna sekali, sedap didengar. Tapi untuk menyatu, ya, di dalam kehidupan kita tampaknya susah sekali, ya.
doa kita terkadang mengikuti musim. Ya. Kalau lagi musim panas, kita cari-cari doa. Artinya kalau lagi ada tantangan yang besar, kita cari Tuhan. Kita baru mau berdoa. Bahkan mungkin karena tantangan sudah sulit, tampaknya tantangan itu begitu lama, begitu berlarut-larut, lama-lama kita pun sudah meragukan Tuhan. Kita mungkin merasa capek doa. Doa juga itu belum tentu dijawab. Ya. Kayaknya susah ya. Apalagi dari aktivitas kita, terus tiba-tiba mau langsung duduk diam ya untuk mengucap kata dengan kaki dilipat begini ya. Apalagi kita mau tambah nangis ya. Kehidupan dalam kenyataan saja sudah penuh dengan tangisan ya, penuh dengan kekecewaan. Kita mau tambah lagi nangis di hadapan Tuhan. Terkadang itu kan logika kita ya. Aduh capek. Doa kayak sesuatu kita ngomong sendiri ya. Itu udah logika yang bermain itu ya. Kalau iman yang melihat ya, yang memaknai arti doa itu kita betul-betul sedang berbicara dengan Tuhan. Kalau secara logika berbicara apanya ya? Kita bicara sendiri kok sama tembok ya. Kita bicara sama bantal, kita bicara di depan benda, di depan lemari, kita berbicara di belakang pintu. Itu logika, itu yang seringkali perkara-perkara kecil tapi itu yang menghambat kita untuk duduk diam. Tapi kalau dengar ya firman Tuhan, baca, kayaknya enak ya. Kayaknya kita harus berdoa. Nah, setelah tutup Alkitab udah ada kegiatan, kesibukan ya, menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang tertentu. Udah itu ya. Ya apalagi yang menjadi pengalaman juga seringkali kalau sudah lihat handphone, sudah. udah keterusan. Walaupun selalu pernah gak ya, ini saya, walaupun dalam kita beraktivitas maupun di dunia medsos pun ya, entah kita bergaul dengan teman, entah kita jalan-jalan, entah kita bermain handphone, nonton Netflix ya, bermain game dan sebagainya, sering ada di kepala kita itu kayak berdoa, seperti diingatkan kita, tapi kita seperti terus aja. Itu sudah ada itu sebenarnya cara Tuhan menyelamatkan kita. Dan saya selalu katakan, menurut pengalaman itu suara lembut. Ya, suara lembut cuma singkat, jelas dan padat. Berdoa. Udah, tapi karena cuma hanya di dalam hati saja udah. Nanti saja. Keterusan nanti sudah mungkin film pertama di Netflix, ngelihat di scroll ada film bagus lagi, tambah lagi nih, sambung lagi. Akhirnya sudah sampai larut malam ya teruskan saja sekaligus buat biar ngantuk cepat, biar tidur cepat ya. Alasannya karena telepon atau nonton atau apalah ya. Ada yang ingin supaya berasa ngantuk, makan lagi. Nah, sudah tengah malam makan, pesan martabak ya, pesan ketoprak, waduh. Harusnya kan justru kalau kita berpikir secara dewasa, kalau tidak tidur, ini pasti saat-saat yang tepat ini ya. Karena hening kan, sepi. Saat-saat tepat kita betul-betul bergaul dengan Tuhan. Itu seringkali ada, saya percaya. Seperti pengalaman Paulus lo mengatakan begini ya. Di dalam batinku aku gemar, setia, ingin melayani Tuhan. Tapi memang di dalam tubuh ini seperti Paulus katakan, namun ada roh lain. Roh lain yang berjuang melawan kehendak batin kita itu ya. Kita mempunyai batin lewat kuasa firman Tuhan yang selalu berbicara secara lembut. Tapi memang ada roh lain itu ya. Bukan dalam diri kita. Kalau kita sudah penuh dengan roh, itu tidak ada roh jahat. Cuma roh lain itu intimidasinya dari entah sebelah kiri, kanan, telinga kanan, kiri kita. Dia membisikkan sesuatu yang justru membuat kita ya, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki batin kita yang seharusnya melayani Tuhan. Ya kan? Nah, makanya dalam prakteknya begitu, saudara ya. Yang harusnya tengah malam kita kebangun, walaupun ini pengalaman saya pribadi. Walaupun kebangun entah karena sakit perut ya, karena ingin kencing, pasti
di setiap langkah menuju ke toilet pun itu pasti ada itu. Berdoa. Walaupun cuma 10-15 menit berdoa. Tapi kita lawan itu semua ya. Kita lawan, habis ke toilet ya mungkin kita buka kulkas ya, atau kita buka tutup saji, oh masih ada sisa makanan enggak ini ya. Atau kita buka handphone dan sebagainya ya. Walaupun itu ada itu, berdoa. Ya akhirnya sampai ketiduran lagi. Kita pun tidak melakukan apa yang batinia kita kehendaki. Itu terjadi. Itu yang disebut kasut ya. Kasut kesombongan. Tidak akan sampai menyentuh kemuliaan Tuhan. Musa tidak akan sampai lebih dekat lagi dengan Tuhan kalau kasutnya itu tidak dilepaskan ya. Dia tidak akan dikasih masuk. Ya begitu juga kita. Doa itu adalah penghantar kita supaya dibawa masuk sampai kepada penyembahan. Itu kan prakteknya kan. Kalau kita awalnya sebelum kita menyembah secara pribadi pasti diawali dengan doa kan. Doa pergumulan, mengingat kebaikan, ya merenungkan kesetiaan Tuhan. Nah, biasa kalau sudah doa sungguh-sungguh, itu lanjut langsung kepada penyembahan, tiba-tiba berbahasa lidah. Itu bagus itu. Ya, dinamikanya dapat, klimaksnya dapat. Tapi kesiannya kalau kita doa cuma seadanya ya sudah. Kita tidak akan mencapai kepada kemuliaan. Doa seadanya yaitu berarti ada suatu pertimbangan secara logika. Itulah yang disebut pengertian kebijaksanaan sendiri. Itu yang disebut kasut kesombongan. Bagaimana kita mau melangkah masuk ke Skina Glory, ke kamar Mahsuci? Ya, kita pun tidak ada penyerahan, tidak mau melepaskan kasut kesombongan. Kita lebih memilih mengikuti kehendak daging kita. Nah, makanya kan untuk berdoa itu di detik-detik terakhir penangkapan Tuhan Yesus ya sebagai ayat penutup itu. Coba cari itu ayat apa? Tubuh itu lemah. Biro penutup. Matius 26 ya. Matius 26 ya. Ya, ayat 39 mulai sampai ayat yang ke 42. Matius 26 ayat 39 sampai 42. Ayat Silakan. 39. Maka ia maju sedikit, Ya. lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, Berjaga-jagalah dan berdoalah. supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, sampai situ saja. Roh penurut, daging itu lemah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya. Sebenarnya dari ayat ini pun kita sudah melihat. Terkadang mungkin kita bertanya, doa yang efektif, yang sesuai dengan firman Tuhan berapa lama sih, berapa menit? Ya ini saja. Sebenarnya ini saja. 1 jam. Tuhan katakan beratkah engkau bertahan 1 jam saja ya, untuk berdoa. Nah, ini kan kebijakan kita terkadang masing-masing ya, mungkin kesibukan atau mungkin keadaan situasi. Ya udah setengah jam berdoa ya, atau doa singkat. Ya ini doa Tuhan Yesus berdoa ini sesuai dengan konteks ayat ini, bukan berarti dia cuma berbicara ini saja, cuma Tuhan jikalau sekiranya lalu daripadaku, cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak
rohmu yang jadi. Ya saya tidak tahu ya kronologi seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. Tapi yang pasti ya, doa itu kan adalah suatu nafas kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita doa itu berbincang-bincang dengan Tuhan. Namanya berbincang-bincang dengan Tuhan itu berarti ada suatu durasi yang tidak singkat ya, yang tidak singkat. Ya kecuali doa-doa di mara bahaya, wah itu doa lo yang singkat perlu sekali ya. Tapi kalau kita doa di saat-saat kita menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, saya percaya kita semua mempunyai kata-kata yang begitu banyak untuk kita ungkapkan. Apalagi kalau lagi banyak tantangan ya, kita membutuhkan suatu banyak sekali curhatan-curhatan kita ya, banyak sekali permintaan kita. Tuhan pasti mendengar itu, dan sejam itu bahkan tidak terasa kalau kita sungguh-sungguh dibawa sampai kepada penyembahan. Jadi sejam. Lalu memang ya itu seperti saya katakan, kendalanya terkadang tubuh itu lemah ya. Roh itu penurut, ini yang saya maksud. Terkadang mungkin tengah malam atau siang hari atau dimanapun kita berada, kita sudah berkomitmen dengan Tuhan. Itu sebenarnya bukan kehendak kita, tapi kehendak roh itu yang mengajarkan kita, kita mau berkomitmen. Tuhan, jam 1 siang nanti saya mau berdoa. Tuhan, jam 3 sore saya mau beston. Tuhan, jam 10.30 hari Minggu saya mau ibadah. Itu komitmen yang bersumber dari iman kita. Roh itu ya, yang mengajarkan kita. Sesungguhnya itu bukan kehendak hati kita. Kalau kehendak hati kita itu pasti melawan semuanya itu. Ya. Memaklumkan semuanya itu artinya jikalau di dalam komitmen kita untuk berdoa, untuk beribadah, untuk beston, kegiatan rohani, itu ada urusan-urusan lain ya. Ya, itu kehendak kita. Itu menjadi pertimbangan. Harusnya jikalau persoalan akhirat dengan dunia itu bukan sesuatu yang dibanding-bandingkan ya. Justru sesuatu yang harus kita tegaskan. Kalau soal akhirat tunggu dulu ya. Yang lain aku kesampingkan. Nah, itu. Tapi kalau kehendak kita terkadang ya separuh-separuh itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Makanya yang separuh-separuh itu terkadang doanya pun tidak sungguh-sungguh, ibadahnya pun tidak sungguh-sungguh. Ya udah walaupun dalam gereja tapi pikiran di luar sana. Nah, jadi tidak ada kesungguh-sungguhan. Jadi terkadang roh penurut namun tubuh lemah. Ya. Tapi kita sebagai orang yang dewasa, ya, mau didewasakan secara rohani, ya, kita teladani Tuhan Yesus. Sekalipun tubuh lemah, ya puji Tuhan kalau roh kita penurut. Kita harus lawan, kita harus kalahkan kedagingan itu. Kita mempunyai roh yang bisa mengalahkan kedagingan. Supaya apa kita berdoa? Supaya kita tidak lemah, kita tidak terpengaruh, kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi hati-hati dengan kasut kesombongan, mencapai kepada berkat kemuliaan, kepada penyerahan yang sungguh, penyembahan yang benar. Itu harus melepaskan segala apa yang kita anggap diri kita pintar, lebih pandai, bijaksana, dan mengerti segala sesuatunya, itu kita harus buang. Lepaskan itu, baru di situ kita akan mengalami berkat dan karya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita membangun nama. Love
masuk dalam kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari bahwa lidah memuji Engkau, kemurahan lebih dari benar ya Tuhan. Dengan iman kami mengatakan kemurahan-Mu lebih daripada kehidupan kami. Dengan kemurahan-Mu Tuhan kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ampunilah kami Tuhan jikalau kami seringkali hidup dalam kebenaran kami sendiri. Ketika kami menginginkan kemuliaan dan berkat janji firman-Mu, Kau sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa melepaskan segala kesombongan dalam hidup kami Tuhan. Agar ketika kami mendapat berkat yang daripada-Mu juga Tuhan, kami tidak akan meninggikan diri kami. Kami tidak merasa bangga Tuhan, apalagi kami Tuhan membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Tetapi Tuhan, kami selalu diingatkan berkat yang kami miliki itu semua datang daripada Tuhan. Bukan semata hanya kerja kami Tuhan, kerja keras kami, tapi semua atas perkenanan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami untuk berusaha, mencari segala apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Tetapi Tuhan, Kau juga mengajarkan bahwa segala berkat Tuhan yang kami miliki itu semua Engkau yang menentukannya. Dari sinilah kami memahami Tuhan bahwa Engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Engkau yang bertanggung jawab memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau yang dapat mencukupi dalam segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Sehingga patutlah hidup kami senantiasa bergantung, berharap dan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan agar kami tetap hidup rendah di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran-Mu boleh tertanam di tanah hati kami sehingga ia dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu, menjadi bekal kehidupan kami Tuhan, menjadi pondasi iman kami sehingga iman kami akan bertumbuh dewasa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan setelahnya kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menanggalkan segala pengertian kebijaksanaan kami, kepintaran kami, kepandaian kami Tuhan, kebenaran kami sendiri. Kami melucuti segala kasut Tuhan, kesombongan kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan hidup rendah di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, agar kami boleh Tuhan layak menerima kemuliaan-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu segala intimidasi kuasa kegelapan apapun yang mengganggu hati pikiran kami tatkala kami mau menyembah, kami tolakkan segala pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Redis IDB di cry the low alarai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
wala radas adala wala wala radala ribidila wala ribidis adala wala ridika adala wala wala radala wala say ribidis adala wala radas adala ribidila wala radala radas adala wala ribidila das ridika adala wala radala rada sik andala wala rada siribidilo wala rada sadalo wala hiribilo wala rada siribidikandala wala haleluya rada sik andala ribidis aidala wala rada siribidikandala idibiditrai rada siribidikandala sit andala biditrai haleluya res andala wala res wala res biditrai is idibidikandala wala res karena dari tempatku yang maha tinggi itu Bidis andala wala res idibidikandala wala res aku datang untuk melayani kamu, hai hamba-hamba dan Ibidillah wala ridis ibidillah wala ridis andala wala rawa menetapkanlah hati kamu dan pandang depan. Kehadiranku sedang ada di tengah-tengah kamu, hai hamba-hamba. Kalau aku sudah boleh menyampaikan isi hatiku melalui aku mau agar hidup kamu tetap hidup di dalam rencanaku yang lain. Kamu yang sudah aku panggil dan pilih, hai hamba-hambaku dan sedangkan kamu menjadi pelaku dari kebenaran. Hamba-hambaku dan anak-anak, kamu yang hidup di akhir zaman. Ada begitu banyak ujian yang harus kamu hadapi. Tapi jangan takut, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Aku selalu berjanji untuk menyertai kehidupanmu. Di kamu tenang. Aku mau agar kamu tetap melayani pekerjaan. Jangan menjadi lemah, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Tetapi tetaplah kamu teguh di dalam pendirian kamu terhadap Kristus. Ridholah di kamu tenang, karena firman-Ku itu ya dan dalam hidup. Kalau aku sudah berjanji, hai hamba-hambaku dan anak-anak, aku akan menepatinya itu dalam hidup kamu. Tetapi perhatikan cara hidup kamu, hai hamba-hambaku. Aku mau agar kamu lebih berhati-hati di hari-hari ini. Ridholah di kamu tenang, ridholah di kamu. Banyak pertemuan kamu dengan aku, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Ridholah di kamu tenang. Demikianlah Tuhan berbahagia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami imani Tuhan berkat firman dan suara Tuhan yang sudah diperdengarkan dalam persekutuan kami pada saat sore hari ini menjadi kekuatan iman kami. Suara Roh-Mu Tuhan
kebenaran-Mu adalah keselamatan dalam hidup kami. Sebab hikmat-Mu Tuhan yang memberikan keselamatan, yang membuat kami Tuhan memiliki suatu Tuhan hikmat yang dapat menghindari dari segala macam mara bahaya Tuhan, segala intimidasi, segala cobaan, segala tantangan Tuhan, segala pengaruh-pengaruh iblis lewat kekuatan dunia ini. Kami boleh mengalahkannya dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan segala doa pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau sudah menjawabnya Tuhan. Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan, yang terutama yang kami mohonkan kepadamu. Berikanlah kami sukacita di dalam kami terus berharap dan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara Tuhan. Berikanlah kami kekuatan iman agar kami jangan sampai melepaskan kepercayaan kami Tuhan, tapi kami tetap teguh berdiri Tuhan kepada janji firman-Mu. Engkau yang sudah berfirman, Engkau akan menepatinya Tuhan. Kami imani semuanya itu agar kami juga boleh mengalami kemenangan yang daripada-Mu dalam segala pergumulan Tuhan, masa-masa kesesakan, kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau ada dan setia menjadi sahabat kami Tuhan, yang selalu menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, penghiburan yang sejati Tuhan. Terkadang kami mengandalkan manusia, kami tidak menemukan jalan Tuhan, tetapi Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru, yang selalu memberikan semangat baru dengan berkat sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada dengan berkat kekuatan kesehatan yang baru daripada-Mu. Terlebih boleh dapat bersekutu Tuhan di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang akan memberkati kami secara jasmani maupun rohani, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Engkau sudah memberkati. Terima kasih Bapa. Kami sudahi Tuhan ibadah Beston kami pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan sejati, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Aku diberkati panjang hidupku, diberkati bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku baik, puji Tuhan. Terima kasih kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dibekali lewat firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi iman kami, makanan rohani bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati berkat tubuh jasmani lewat makanan dan minuman yang ada Tuhan. Biarlah Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh jasmani kami, yang kami peroleh untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan
asal-usul berkat yang ada, yang daripada jemaat simpatisan Tuhan, Kau perhitungkan dan membalas berkat-berkat yang baru. Kau juga Tuhan memberkati setiap anak-anak yatim Tuhan, orang yang berkekurangan, janda duda Tuhan, mereka yang berkekurangan menghadapi meja kosong. Kau juga memberkati mereka Tuhan dengan kecukupan yang daripadamu Tuhan, sebagaimana Engkau mencukupkan kami Tuhan pada hari ini dengan berkat jasmani yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Baik.